Aduh, 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 aduh. Aduh, 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 aduh. Oke, kembali lagi bersama kami di BSB. Bacotan sepak bola. Yup, it's time football coming home. Ya begitulah kira-kira. Kita akan mereview partai puncak Euro 2020 yang mempertemukan Italia dan Inggris yang akan dimainkan pada Senin dini hari. Ya, pertemuan kedua tim yang mungkin akan sangat-sangat ditunggu ya kan. Dari pertama kita udah coba dari 8 besar kemarin udah coba sedikit mengulas sampai ke semifinal, ya final idaman Italia versus Inggris. Ya, itu Cik. Gimana kira-kira Cik berlangsungnya partai final nanti antara Italia dan Inggris Cik? Ya. Yang sudah pasti ini baku hantam. Baku hantam dalam arti lu permainan. Kira tarkam. Secara permainan. Sekarang ini kan laga apa? Puncak. Yo. Seperti kita ketahui Italia sudah pernah memenangkan Piala Eropa. Ya. Sekali, sedangkan Inggris ya masih nih lah. Belum pernah. Dan ini menjuarai first final dan ini ya partai final pertama untuk Inggris di kejuaraan untuk Piala Eropa. Untuk Piala Eropa. Jadi akan sangat seru dan ya secara kita tahu bersama akan dilangsungkan di London Wembley ya. Stadium di depan. Secara tidak langsung Inggris lebih diuntungkan. Sangat diuntungkan. Ini kan sebelum laga kan sudah mendapatkan kritikan dari sana sini ini. Ada mendekat Inggris dari awal perjalanan mereka di Euro sudah sangat diuntungkan dengan total memainkan laga final 7 pertandingan. Inggris hanya sekali yang bermain di luar Wembley. Dan 6 laga bermain di Wembley. Artinya kan banyak kritikan kepada UEFA. Jelas. Mereka mengatakan Inggris kan bukan tuan rumah. Nah, ini yang mau nggak mau kan sudah ditentukan Tapi meskipun begitu ya tentunya Italia nggak akan menyerah. Meskipun bermain di publik Inggris Tentu. Setelah Piala Dunia 2018 kemarin tidak lolos ke fase final, putaran final Piala Dunia, tentu ya pencapaian sangat luar biasa. Ya, diberikan oleh pasukan didikan di Azuri kan. Ya. Masuk ke final dengan semangat juang pemain-pemain muda kolaborasi dengan pemain uzur. Ya, Cek gitu. Jadi statistiknya aja head to head-nya yang mempertemukan Inggris versus Italia itu bagaimana Cek? Ya, kalau dilihat dari head to head sepanjang sejarah kedua tim ini bertemu, kedua tim ini sudah bertemu 27 kali. Dengan Italia sedikit unggul timbang Inggris dengan 12 kemenangan. Sedangkan Inggris meraih 8 kemenangan dan 8 laga sisa berakhir seri. Kita tadi agak singkat sedikit. Ya, kalau tarik dari katakanlah 1 dekade terakhir lah dan jauh kali ya. Artinya dalam 4 laga terakhir dalam 10 tahun terakhir ini imbang. Italia menang sekali, Inggris menang sekali, dan 2 laga sisa berakhir dengan seri. Nah, artinya kan laga kedua tim ini imbang sebenarnya. Nggak ada yang terlalu dominan lah. Dan lagi-lagi kita bilang ini pasukan muda di Azuri. Iya. Yang belum pernah jumpa dengan timnas Inggris. Ya. Dan Inggris juga skuad muda juga saya tekan. Ya, skuad muda, jadi kita bilang era dekade baru lah. Ya. Pertemuan awal mereka dan langsung mempertemukan di partai puncak. Gitu ya. Kemudian kalau kita lihat dari perjalanan mereka hingga partai puncak, itu kan kedua-duanya tidak maksudnya pantas lah untuk bermain di partai final. Kita ketahui Italia memulai perjalanan mereka di Euro tahun ini sapu bersih. Ya, sapu bersih di fase grup dengan 3 kemenangan. Kemudian berlanjut di babak 16 besar, Italia sukses menyingkirkan Austria dengan skor 2-1 hingga babak selatan. Kemudian di babak 8 besar Italia mengalahkan salah satu tim favorit, Belgia. Betul. Hingga 90 menit pertandingan lah. Dengan skor 2-1. Kemudian di fase babak semifinal Italia kembali mengalahkan salah satu tim favorit, Spanyol. Meskipun harus melalui drama adu penalti ya. Tapi itulah mental. Meskipun bertubi-tubi kan seperti kita ketahui ya. Ya, terlalu defensif permainan. Terus menerus ditekan oleh Spanyol lah. Tapi inilah yang terlihat dari skuad Italia, mentalnya ada. Kuat. Kemudian defense-nya juga sangat rapat. Kita tahu ada 2 pemain uzur di belakang. Ya.
Unsur non senior. Ya, sudah senior. Chiellini dan Bonucci ya. Hingga timnas Italia bisa melaju ke partai final. Kalau di Inggris, bola Inggris kira-kira sih. Kalau dari Inggris, ya di fase grupnya mereka imbang sekali 2 kali menang. Artinya mereka meraup 7 poin. 7 poin. Kemudian masuk ke knockout babak 16 besar melawan salah satu tim yang biasa aja sih. Ya. Ya kan tidak terlalu ini diperhitungkan. Kali ya. Nah, mereka menang terus ya di sinilah ujian sebenarnya. Ya. Artinya kan lihat perjalanan mereka di kemarin juga di semifinal juga harus melalui babak perpanjangan waktu ya. Hingga 120 menit lah menghadapi Denmark. Bentar. Agak ralah sedikit tadi, J. Pertama langsung jumpa Jerman. Ya, di babak 16 besar mereka langsung berhadapan dengan satu favorit juga, Jerman. Kemudian Ukraina baru itu biasa aja. Ya. Kemudian di partai semifinal kemarin 2-0 melawan Jerman, 4-0 melawan Ukraina. Kemudian melawan Denmark hingga pertandingan babak extra time. Perpanjangan waktu. Ya, extra time. Hingga ada ya drama menyelam lah. Ada sedikit drama lah menyelam dari apa? Ya, intinya Raheem Sterling. This is a football. Jadi mereka menang dan langsung masuk ke babak final gitu. Ya, mungkin kalau dilihat dari kekuatan kedua tim ini ya pastinya punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Ya, kalau aku lihat pun di segi Italia mereka bisa sangat strategi yang diterapkan oleh Roberto Mancini itu mereka bisa defensif, mereka bisa ofensif. Kan terbukti di fase grup kemarin itu mereka terlalu ofensif. Hingga babak 16 besar pun ofensif, di babak 8 besar mengkolaborasikan antara defensif dan artinya mereka menyesuaikan dengan lawan yang mereka hadapi. Ketika melawan Spanyol kita tahu defensif habis-habisan. Sangat defense. Bahkan babak possession hanya 30% lawan Spanyol. Dan itu terbukti bahwa pertahanan mereka kuat. Di lini tengah mampu mengimbangi dan di lini depan pun nggak usah ditanya lagi kecepatan pemain depan mereka. Tentu itu merupakan suatu kelebihan. Ketika strategi melawan tim kuat mereka akan coba agak defense. Ketika melawan tim yang ya lumayan di bawah mereka akan offensive gitu kan. Itu bisa disesuaikan lah tergantung lawan mereka hadapi ya. Dan Inggris juga luar biasa sejauh perjalanan mereka di tahun ini. Kan seperti kita ketahui dari fase grup hingga babak perempat final mereka kan masih clean sheet. 5 pertandingan clean sheet. Baru di laga melawan Denmark mereka kebobolan 1 gol. Itu pun melalui gol free kick dari bola mati. Dan dari power play kan belum ada tim yang bisa mencoba gawang Inggris. Dan kalau dilihat dari pemain mereka kalau dari Italia mereka mengandalkan kolektivitas tim. Terbukti kan nggak ada pemain yang terlalu mencolok di tim ini. Itu kita ketahui seorang Ciro Immobile yang merupakan ujung tombak dari skuad Azzurri baru mencetak 2 gol. Kemudian Insigne juga baru sudah 2 gol, sisa 2 gol. Kemudian ada Matteo Pessina 2 gol, ada Barella baru 1 gol. Locatelli 2 gol. Artinya merata. Artinya siapapun bisa mencetak gol di tim ini. Tapi kalau dilihat dari Inggris, seperti kita ketahui, Harry Kane kan salah satu kandidat sekarang bisa menjadi top scorer. Ini dia kan sudah mencetak 4 gol. Sedang Raheem Sterling sudah membuat 3 gol. Artinya lebih ke 2 pemain ini, pemain kunci Inggris untuk menjebol gawang lawan. Berarti kan 7 gol dari Sterling dan Harry Kane. Di lini belakang juga sangat kokoh Inggris. Terbukti baru 1 bolanya kan, baru 1 gol kan. Duet Harry Maguire dan John Stones Atau bisa dikatakan ini quartet back belakang Inggris ini kan benteng dari 2 Manchester ini. Ya kan? City dan United. Maguire, Shaw dan Stone dan Walker. Jadi seperti kokoh benteng seperti Manchester ini ya. Sama-sama paham. Ya. Dan ini kalau dilihat dari perjalanan kedua tim ini ya, dan kekuatan tim mereka dan menghadapi Inggris di laga puncak, kehilangan Spinazzola sangat terasa sebenarnya. Seperti melawan Spanyol kemarin kan Emerson kurang seimbang dengan kualitas Spinazzola. Terbukti memang di sisi kiri pertahanan Italia, Spanyol kan sangat sering memanfaatkan di ruang-ruang tersebut. Dan Emerson yang menggantikan akan agak sedikit kurang agresif lah, kurang greget cara mainnya. Dan mau nggak mau Mancini juga harus memikirkan taktik
dan tidak bisa melakukan kesalahan sedikit pun. Itu juga dengan Gareth Southgate. Ini kan sudah prestasi yang bagus juga dari Southgate lah, bisa buat Inggris masuk ke final first. Ini kan first time. Ya, masuk finalnya sudah buat sejarah Inggris untuk pertama kalinya ya. Apalagi juara. Apalagi juara ya. Makin sempurna perjalanan Roberto Mancini pun sudah merenovasi ya saya. Ya, sudah memang mempermak habis-habisan skuad Glazuri hingga akhirnya masuk ke partai final. Terbukti kan walaupun ya banyak pengamat waktu itu. Ya agak memang memfavoritkan tapi lebih kepada Prancis ataupun Belgia. Ya, Belgia. Dan juga Portugal ya. Dan Portugal. Italia favorit tapi tidak terlalu favorit lah gitu. Bukan favorit utama. Ya, karena maksudnya track record mereka pas beberapa event satu dekade terakhir lah. Terakhir mereka masuk final 2012 dan itu pun dibantai di partai final 4-0 kan. Agak menurun. Sangat menurun ya kan. Puncaknya. Dan di saat itu generasi tim Italia sudah tua-tua semua. Dan berbicara Inggris ya, ini pertama mereka masuk final lah. Itu Cik. Berarti Cik, oke, singkat saja Cik, jangan terlalu lama untuk partai final ini. Kita kan udah coba permak sedikit tadi mengenai review akan final nanti. Prediksi Cik, mungkin teman-teman semua menunggu prediksi kita. Ya, karena ini sudah partai puncak ya. Partai puncak mau nggak mau. Siapa yang akan juara? Tapi teman-teman tolong jangan dijadikan sebagai inisiatif judi ya. Kami cuma hanya memprediksi ya. Berdasarkan analisa kami ya. Kalau Aceh gimana? Kira-kira Aceh first lah. Jangan aku selalu untuk memprediksinya kan. Oke. Yang juara kalau menurut aku sih Ayu. Sangat berat sebenarnya nih kan cukup seimbang ya. Jangan berat, santai aja bro. Santai aja ya. Inggris. Oke, kita bertolak belakang berarti. Bertolak belakang kita ya. Oke, lagi-lagi bertolak belakang. Kemarin pernah kita bertolak belakang sekali. Anda menang. Ya. Kan ada Denmark. Kali ini nggak tahu ya. Enggak, kali ini saya menang. Italia berarti. Saya menang. Karena apa? Kolaborasi strategi ofensif dan defensif yang diterapkan oleh Italia terbukti sukses. Ketika membendung tim kuat ya. Belgia. Spanyol juga iya. Belgia. Ya. Jadi terbukti di situ. Ketika mereka bisa mengkolaborasikan kapan bisa ofensif, kapan bisa defensif. Jadi itu salah satu faktor kenapa aku bilang Italia mampu juara untuk kedua kalinya ya. Dan lagi-lagi mental pemain ya. Kan aku bilang terutama mental. Ya. Karena mereka punya dua uzur di lini belakang yang bisa come on boy. Ya, tapi nggak bisa sepilih juga sama Inggris. Jelas. Memang ini agak berat, tapi aku rasa Italia bakalan juara. Gitu. Nah, tentu nih kan Inggris main di publik sendiri nih. Ya, kan? Whatever lah tentang Inggris main di Intinya kita beda pendapat ya. Beda argumen ya. Apa football it's coming home atau football is coming to Rome. Atau football is coming to kemana nih? Nggak tahu nih. Oke, kira-kira aja. Gitu ini ya. Dulu ya. Kita akan saksikan sama laga final dan kita review nanti dengan final review. Intinya buat teman-teman semua jangan lupa nonton partai final di Senin dini hari nanti. Kita akan coba nobar juga, akan mengulas juga ke depannya mengenai preview setelah pertandingan final. Review setelah pertandingan final nanti. Oke, buat teman-teman semua, thank for watching this video. Nggak usah panjang lagi lah. Salam bacot.